apa ya? Iya, hari ini kan hari Minggu. Minggu pagi biasanya kita sekolah minggu. Iya, kita akan memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu kita yang pertama. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Dan kita percaya ketika kita bertemu di dalam Tuhan, ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan. Oke? Iya. Kita angkat pujian ini. Bersiap hati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Benar seperti lagu yang kami nyanyikan, kami bisa bertemu lagi itu karena anugerah Tuhan. Kami bisa bertemu lagi untuk bisa memuji Tuhan. Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang baik Tuhan akan Tuhan lakukan di dalam sekolah minggu kami ini. Siapkan hati kami Tuhan untuk semangat memuji Tuhan, untuk terbuka kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, Lause ada satu pertanyaan. Masih ingat enggak atau tahu enggak lagu wajib sekolah minggu? Nah, aku tahu Lause. Mars sekolah minggu. Iya, lagu Mars sekolah minggu. Nah, Mars itu adalah tempo yang semangat. Jadi anak-anak semuanya, ayo, persilakan untuk berdiri. Ayo yang semangat ya. Ya, yuk kita dengan semangat. Mars sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah cinta
jadi baru ingat waktu Lause dulu kecil ikut sekolah minggu, Lause bukan hanya belajar mas sekolah minggu, tapi Lause juga belajar kalau jadi anak Tuhan, Lause nggak boleh bohong. Nah, kenapa ya? Mau tahu jawabannya? Coba kita nyanyikan lagu ini. Coba cari jawabannya di dalam lagu ini ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Saya senang jadi anak Tuhan. Ya, adik-adik sekalian tetap semangat ya. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Kita sudah siapkan Alkitab kita? Iya, yang belum cepat-cepat cari Alkitabnya, kita siapkan. Ya, tetap berdiri, kita akan nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Kita buat gerakan semuanya ya. Masih dengan semangat ya. Berdiri. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuahku. Sekali lagi, buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Halo semua anak-anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Tetap semangat ya. Hari ini Lause bersama dengan anak Lause, Darren, akan menemani dalam cerita hari ini ya. Biar nanti Darren yang mewakili anak-anak sekolah minggu di rumah merespon pertanyaan Lause. Oke? Semua siap untuk mendengar cerita firman Tuhan? Kita sama-sama berdoa dulu ya. Oke, semua lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Saat ini kami mau
mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong Lause dan kami semua yang mendengar. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Oke, hari ini Lause mau cerita tentang temanya menyangkal. Kira-kira menyangkal itu apa ya artinya ya Lause ya? Anak Darren? Oh, berbohong. Itu gampangnya ya. Menyangkal, tidak mengakui, berbohong. Kenapa ya sampai seseorang itu harus berbohong? Karena takut ketahuan langsung. Takut. Iya. Takut ketahuan. Takut ya. Takut. Berarti sebelum seseorang itu berbohong, dia merasakan takut ya. Dia takut ya. Makanya seseorang itu berbohong ya. Biasanya takut kenapa tadi? Berbohong langsung. Bukan, takut kenapa sehingga dia berbohong gitu loh. Takut apa? Takut kena marah, takut dihukum. Biasanya contohnya Darren di rumah melakukan kesalahan, berbohong. Ya. Takut kenapa? Takut karena marah. Iya, takut kena marah. Biasanya orang kalau berbohong itu takut karena dia melakukan kesalahan, dia takut dimarah, kena hukum ya. Kalau ngomong tentang takut berbohong ini ada banyak ya cerita-cerita ya. Dan juga ada lagu-lagu untuk anak-anak di YouTube yang banyak diputar mengenai berbohong. Pada saat waktu kecil mereka juga sudah bisa berbohong. Ini Lause kasih dengar lagunya ya. Johnny, Johnny, Yes, Papa. eating sugar, No, Papa. telling lie, No, Papa. open your mouth. Ah. Ketahuan bahwasanya si Johnny ini berbohong. Dia makan gula. Oke. Lanjut lagi ke cerita yang lain. Cerita ini mengenai kisah Pinocchio. Lause yakin semuanya sudah pasti pernah menonton film Pinocchio ini ya. Kira-kira apa yang spesial dari Pinocchio ini ya nak? Suka berbohong. Bukan. Oh, hidungnya. Iya. Panjang. Iya. Dan Pinocchio ini kalau berbohong hidungnya akan semakin panjang sampai dia mengakui kesalahannya. Lause ingin tanya pada anak-anak semua, kira-kira kalau di dunia ini semua orang itu seperti Pinocchio, gimana ya? Semua orang pada saat berbohong seperti Pinocchio, hidungnya akan semakin besar. Tentu sangat memalukan bukannya kan anak-anak? Ya, terus kita lanjut lagi kisah ya. Kisah ini di dalam Alkitab, Perjanjian Baru ya. Juga ada terjadi tentang penyangkalan ini. Mari kita simak videonya dulu ya. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bawa dia keluar dari dia. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar.
sepertinya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbook. Oke anak-anak, kalian sudah menonton ya cuplikan video ini. Dia adalah murid Yesus yang bernama Petrus. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok ya. Kenapa si Petrus menyangkal Yesus? Karena yang tadi ya, karena dia takut dihukum, takut dibawa seperti Yesus gitu ya. Terus setelah dia berbohong ya, apa yang dia rasakan? Apa yang dirasakan oleh si Petrus? Dia menyesal anak-anak, terus dia malu kepada dirinya sendiri karena dia tidak mengakui Yesus sebagai gurunya ya. Nah anak-anak, Lose ada rahasia untuk kita semua. Jadi yang menyebabkan anak itu berbohong kan karena takut, ya kan? Nah ada tahapnya, dari takut ini ke berbohong. Kita sebelum masuk ke berbohong, kita serahkan rasa takut kita ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi sebelum berbohong, kita serahkan segala ketakutan ini. Yang tadi takut kena marah, takut dihukum karena melakukan kesalahan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan dan minta Tuhan yang menolong. Jadi setelah kita berdoa meminta Tuhan menolong, kita mengakuinya anak-anak, tidak sampai berbohong, karena bohong itu adalah dosa ya. Kita semua anak-anak Tuhan, kita harus biasakan. Jangan pikirnya kita masih kecil ya kan, terus selama ini kan di rumah aja, tidak di sekolah ya. Tidak menutup kemungkinan juga ya anak-anak, kalau di rumah juga banyak godaannya ya kan nak. Jadi Lose ada punya rahasia hari ini. Kita menyerahkan ketakutan ini ya ke dalam tangan Tuhan. Terutama hari-hari ini ya, dari udah setahun ini kita kan mengalami coronavirus ini, kita pasti merasakan ketakutan ya, takut dengan corona ini ya. Semoga corona ini cepat berlalu dan kita boleh kembali sekolah minggu dan bertatap muka seperti semula ya. Kita berdoa terus ya anak-anak agar corona ini cepat berlalu ya, dan kita boleh kembali sekolah minggu. Terus setelah kita menyerahkan takut ini ke dalam tangan Tuhan, Lose punya ayat hafalan hari ini untuk kita semua ya. Pada saat kita takut, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ayat hafalan hari ini Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah benteng hidupku. Cukup singkat ya anak-anak, pasti bisa menghafalnya. Bersama Lose yuk. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah benteng hidupku. Sekali lagi ya. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah benteng hidupku. Hafal ya. Kita ulangi lagi. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah benteng hidupku. Udah bisa ya anak-anak? Pada saat kita takut ya, banyak ya takut, banyak alasan kita kenapa kita takut, banyak sekali ya kan, menyebabkan kita merasakan ketakutan yang kadang mungkin tidak masuk akal. Tapi ingat ya, ingat Lose pernah katakan bahwasanya pada saat kita takut, kita jangan lupa bahwasanya ada Tuhan ya, Tuhan yang menjadi benteng hidup kita. Biarlah Tuhan yang menolong kita untuk keluar dari ketakutan kita ya. Jadi tidak sampai kita harus berbohong ya. Jangan anggap itu berbohong itu dosa ya anak-anak ya.
Jadi jangan biasakan ya, karena kalau kita berbohong itu efeknya sangat tidak sangat tidak baik ya. Selain kita menyesal, kita malu, kita apalagi kalau kita selalu berbohong tidak akan punya teman ya, teman tidak akan dijauhi teman ya kan. Terus nggak ada orang yang mau percaya kepada kita ya kan. Nah kalau kita selalu berbohong, siapa yang mau percaya dengan kita ya kan. Apalagi nanti kalau untuk kedepannya, untuk masa depan kita, kalau kita mau melamar pekerjaan, kalau kita ada seorang pembohong, tentu tidak ada yang mau mempekerjakan kita ya kan. Jadi hari ini kita belajar ya dari cerita Tuhan Yesus Petrus ini ya, bahwasanya kita tidak boleh berbohong ya. Jangan menyangkal Yesus, oke? Karena dia adalah benteng hidup kita. Kita selalu percaya kepadanya dan dia akan pasti buka jalan untuk segala ketakutan kita. Amin. Amin. Oke, kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa lagi yuk. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah berikan kepada kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, Engkau adalah benteng hidupku. Kami percaya pada saat kami takut, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Nah adik-adik, bagaimana tadi firman Tuhan yang sudah didengarkan? Pasti ada pelajaran yang kita dapatkan kan? Nah, sebagai respon untuk firman Tuhan tadi, langsung mau ajak adik-adik belajar sebuah lagu baru. Lagunya berjudul Aku Mau Jadi Anak Jujur. Nah, maksud ini gimana gerakannya ya? Ya, lagu ini adalah lagu baru ya. Mungkin kita nggak pernah nyanyikan ya. Nah, kita akan belajar hari ini ya. Nah, ada gerakannya. Semua nanti ikut lause ya. Nah, semua ayo tetap semangat, bangkit berdiri. Ayo semuanya, siap-siap ya. Nah, aku mau jadi anak jujur. Ya, kita sama-sama ya Mas ya. Nah, aku mau jadi anak jujur. Jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada Papa, Mama. Oke lagi, ini sekali lagi Rosa. Ya, aku mau jadi anak jujur. Jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada Papa, Mama. Kita lanjut ya. Nah, aku mau jadi anak jujur. Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Nah, kita lanjut lagi ya. Berkata iya jika iya. Nah, berkata iya jika iya. Goyangkan. Nah, lagi lanjut berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Kita sambung. Berkata iya jika iya. Berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Nah, semua sudah bisa ya. Nah, kita akan nyanyi lagu ini dengan gerakan. Ayo musik. Jujur pada Tuhan Yesus.
Nah, selanjutnya ibadah akan selesai. Sebelum menutupnya, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama mengucapkan doa. 我们在天上的父，愿人都说你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。